Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai saja ya, walaupun cuma ada beberapa orang. Hari ini kita akan bahas mengenai teori tentang POYE dalam bentuk diskrit. Jadi dulu waktu saya kuliah, saya ingin sekali dapat pengetahuan tentang POYE ya, karena waktu itu jurusan saya belum dapat ilmunya, sedangkan jurusan dari teknik elektro sudah dapat. Jadi dulu kita ikut sampai ke jurusan teknik elektro karena ingin tahu yang namanya POYE seperti apa. Jadi ceritanya waktu itu setelah kita mengukur ya, kalau di teknik elektro itu pengukuran cukup banyak, kemudian hasil ukurnya akan dilihat dalam domain informasinya dalam bentuk domain frekuensi. Jadi ingin tahu kalau yang namanya suatu alat ukur itu menghasilkan input, bagaimana dalam domain frekuensinya ada informasi apa. Ya, jadi kuliah yang menarik waktu itu yang namanya POYE ya. Jadi kita misalkan berbicara seperti ini, nanti kita bisa lihat di dalam domain frekuensi itu bagaimana informasinya. Mungkin kalau di dalam ilmu suara namanya timbre. Timbre itu warna suara ya. Jadi kita bisa lihat kalau orang yang laki-laki mungkin timbre suaranya banyak di frekuensi rendah, di bass ya. Kalau wanita mungkin banyak frekuensi suaranya di frekuensi tinggi ya. Jadi cukup menarik. Kemudian kita menggunakan alat komunikasi, kita mengukur sinyal, gelombang, radio, itu setelah diplot ke domain frekuensi, itu kelihatan sekali di mana noise-nya, di mana yang namanya frekuensi dan informasi itu ada di frekuensi mana saja. Kemudian namanya bandwidth terlihat, zona-zona yang merupakan rentang dari informasi. Itu jadi terlihat mudah dibandingkan dengan kita mengukur dan menganalisis dalam domain waktu. Nah, di dalam sistem linear, kita juga seperti itu. Jadi kita ingin tahu alat kita itu misalkan alat ukur ya. Alat ukur itu memiliki bandwidth-nya berapa. Jadi kalau diberikan suatu input, maka sampai frekuensi berapa input tersebut bisa terdeteksi. Misalkan kita mengukur pakai sound card ya, pakai suara atau kita gunakan analog to digital converter, suara manusia itu kan sampai 20 kHz. Kita ukur menggunakan alat kita lihat apakah alat kita mampu melewatkan frekuensi 20 kHz. Nah, frekuensi yang diukur ini menjadi sinyal dalam bentuk diskrit. Nah, bagaimana cara mengubahnya dari bentuk sinyal waktu diskrit menjadi sinyal informasi dalam domain waktu. Itu kuliah yang hari ini kita akan pelajari ya. Saya akan coba ceritakan dengan cara yang mudah apa yang disebut dengan transformasi Fourier diskrit. Tapi sebelumnya siapkan dulu coret-coretnya. Kita akan kerjakan dulu secara manual supaya lebih mudah mengerti. Nanti kalau di mata kuliah perumusan sinyal mungkin kita kerjakan pakai MATLAB ya, pakai Simulink ya, pakai MATCAD. Tapi di mata kuliah sistem linear ini kita kerjakan secara teori. Nanti data yang diberikan tidak panjang-panjang ya, mungkin cuma 8 data saja, tidak panjang-panjang. Karena kalau tidak pakai aplikasi, repot menghitungnya kalau terlalu banyak ya. Nah, data yang diberikan yang diukur ini karena diambil dari suatu analog to digital converter, itu akan merupakan data pangkat 2 atau disebut dengan diadik. Oke, karena sudah cukup mahasiswa yang datang, kita akan lihat slide-nya ya. Jadi prinsipnya seperti itu dulu. Saya senang sekali ingin belajar, seperti apa sih data diubah dalam domain waktu. Nah, di sana kita bisa lihat. Misalkan kalau kita mengukur pakai headset, kita bisa tahu suara itu tersebut arahnya dari mana. Itu karena ada fasa di dalam sinyal yang kita ukur. Selain magnituda juga ada fasanya. Sinyal suara, banyaklah yang kita akan ukur menggunakan domain frekuensi. Ini merupakan mungkin salah satu
perkuliahan yang mengajarkan transformasi Fourier. Nanti juga akan belajar lagi ya. Misalkan di perumusan sinyal itu akan belajar fast Fourier transform. Nah, itu dalam bentuk lebih banyak, untuk data lebih banyak. Nah, untuk data yang tidak terlalu banyak, kita di sini menggunakan transformasi Fourier discrete. Oke, saya sharingkan dulu. Jadi judul kita hari ini, kita tunggu sebentar. Ini judulnya ya. Ya mungkin kalau bagi jurusan lain, mata kuliah ini cukup berat ya. Tapi kalau bagi teknik elektro nanti akan jadi terbiasa. Kita butuhkan kata coret-coret supaya bisa mengerjakan secara manual latihannya. Siapkan dulu kertasnya sama alat tulisnya yang nanti kita akan coba. Tadi pendahuluannya tentang sinyal dalam bentuk diskrit ya. Jadi kita ambil menggunakan alat analog to digital converter atau ADC, kemudian alat tersebut akan mencacah atau mensampling sinyal yang kita ukur menjadi sinyal diskrit. Tapi bukan direct diskrit ya, kalau direct itu kan amplitudenya sama. Tapi ini merupakan sinyal diskrit. Nah, kita akan lihat, saya ganti dulu pointernya supaya lebih jelas. Jadi minggu sebelumnya kita pernah belajar transformasi Fourier untuk continue, sinyal yang periodik dan sinyal yang tidak periodik. Nah, setelah ketemu sinyal yang tidak periodik, kita bisa berpikir bagaimana kalau kita melakukan konversi dari bentuk domain waktu ke domain frekuensi secara langsung pada sinyal yang diukur. Nah, dari gambar ini artinya ini merupakan persamaan implisit ya. Persamaan implisit artinya yang kita hitung sebelah kiri, yang kita ukur sebelah kanan. Sebetulnya yang kita akan ukur sebetulnya adalah yang sebelah kanan, yaitu X besar N. Ini merupakan koefisien Fourier. Tapi persamaan yang diberikan sementara ini masih belum dibalik, yaitu X-nya di sebelah kiri, padahal nanti yang diketahui adalah XT. Ini adalah persamaan untuk sinyal yang kontinu, karena T-nya pakai T kecil ya. Ini merupakan persamaan disebut dengan deret harmonik atau disebut dengan deret Fourier. Dengan frekuensi ada sisi minus, ada sisi positif. Ini disebut dengan dua sisi atau double side spektrum ya. Kemudian kalau omega-nya ini merupakan frekuensi dari informasi, kita ganti dengan 2pi per T, maka persamaannya menjadi seperti ini. Sebentar, terlalu cepat. Seperti ini, 2pi per T ya. Kemudian syaratnya kalau untuk sinyalnya kan tidak periodik. Nah, dari pertemuan minggu lalu kita asumsikan bahwa syaratnya sinyal ini diasumsikan periodik. Berarti punya bentuk berulang ya. Meskipun nanti periodenya cukup besar. Panjang dari sinyal ini itu adalah satu periode. Karena kita pakai komputer atau pakai IC dari ADC, maka satu periode ini sama dengan kelipatan dari periode sampling, delta T. Ada beberapa buku yang menggunakan T subscribe S. T subscribe S ini adalah periode sampling. Tapi di kuliah ini kita pakai delta T, ini artinya adalah periode sampling. Jadi panjang dari periode ini sama dengan N besar kali periode sampling. Atau kalau bentuknya pusat kotak, ya sama saja ya, ini periodenya adalah N kali periode sampling. Yang satu periode itu ada berapa kali sampling di sini. Semakin besar frekuensinya, maka sinyalnya akan semakin baik. Semakin kurang frekuensinya atau semakin kurang frekuensi, berarti frekuensinya semakin kecil, berarti periode samplingnya semakin besar, maka sinyalnya akan tertangkap kurang jelas, bentuk gelombangnya kurang jelas. Nah, di dalam pertemuan sebelumnya ada disebut dengan teorema Nyquist. Kata Nyquist, frekuensi sampling itu harus minimal adalah 2 kali dari frekuensi maksimum yang ada di dalam input yang dicacah atau disampling. Juga sama untuk modulasi, berlaku yang sama. Jika tidak, maka aliasingnya akan tumpang tindih. Masih ingat ya yang disebut dengan aliasing.
Jadi frekuensi negatif yang muncul karena persamaan Euler. Nah, itu ceritanya. Jadi di sini berlaku kalau di sini pakai periode sampling, berarti periodenya samplingnya harus menjadi setengah dari periode yang diberikan minimalnya. Jadi kalau kita konversikan ke periode. Nah, ini asumsinya bahwa sinyalnya periodik. Kemudian kita tuliskan di sini satu periode dari sinyal yang kita ukur itu sama dengan N besar kali periode sampling. Kemudian T-nya sendiri ini adalah waktunya. Itu merupakan kelipatan dari periode sampling. Jadi kalau di dalam persamaan diskrit sering tulis dalam bentuk K. Atau kalau dalam kontrol digital ditulis K delta T atau K TS. Jadi di sini kalau di mata kuliah ini kita tulis XK ya. Tapi kalau di dalam kontrol digital ini ditulis XK kali T atau SK kali delta T. Ya, perbedaan sedikit ya. Tapi sama saja artinya bahwa waktu yang digunakan di sini merupakan kelipatan terhadap periode sampling. Yang ini bentuk kontinu, yang ini bentuk diskrit. Jika bentuk diskritnya kita masukkan T-nya sama dengan N besar delta T, T kecilnya sama dengan K delta T. Yang saling menghilangkan, sehingga dalam bentuk diskrit, sinyal diskrit dinyatakan dengan X besar N, ini adalah koefisien Fourier, untuk frekuensi kelipatan N, eksponensial pangkat positif, dari komponen Euler, yaitu Cn 2pi per N kali K. Nah, ini ceritanya ya. Nah, dasar ini yang diturunkan untuk nanti dibalik, yang kita cari adalah Xn, karena yang diketahui adalah Sk. Nanti fungsi implisit ini dibalik. Jadi kalau dalam bentuk fungsi implisit, yang di sebelah tanda sama dengan sebelah kiri, itu yang dicari. Di sebelah kanan tanda sama dengan, itu yang diketahui, atau yang diukur. Nanti kita akan balik. Oke, sampai sini masih bisa mengikuti ya ceritanya. Jadi ini merupakan dasarnya ya. Nah, sekarang kita masukkan aturan Nyquist. Yang tadi sudah saya ceritakan, frekuensi sampling itu minimal atau kita anggap sama lah dengan 2 kali dari frekuensi maksimum. Jadi kalau sinyal suara 20 kHz, maka frekuensi sampling minimal itu 40 kHz. Lebih bagus kalau lebih besar ya, supaya sinyalnya tidak tumpang tindih antara aliasing yang sebelah frekuensi rendah dengan aliasing dengan frekuensi tingginya. Itu jangan sampai tumpang tindih. Kalau lupa aliasing, silakan baca lagi atau lihat lagi, tonton videonya mengenai aliasing di 2 minggu yang lalu ya. Atau kalau kita jadikan dalam bentuk periode, ini menjadi seper ya, seper frekuensi sampling sama dengan seper dari periode sampling. Ini sedangkan frekuensi maksimum adalah Nmax dibagi dengan T. Jadi di sini setengah delta T sama dengan Smax kali 2 per T. Satu frekuensi sampling itu dinyatakan dengan Nmax dibagi dengan T. Kita substitusikan ke sini dengan T-nya sama dengan N besar delta T lagi, kemudian Nmax-nya sama dengan N per 2, ini mengubah batas atas dan batas bawah dari sumasi. Batas atasnya yang asalnya sama dengan, kita kembali ke sebelumnya, sama dengan tak hingga, nggak mungkin kita menghitung tak hingga ya, kalau dalam matematika komputasi. Nah, kemudian tantangan itu dijawab bahwa kita bisa menghitung Nmax-nya adalah N per 2. Sedangkan negatif tak hingganya digantikan dengan minus N per 2. Ini menjadi lebih jelas ya. Karena maksimumnya itu adalah sebesar N per 2, sedangkan minimumnya dan minus N per 2. Nah, dari persamaan ini kita sudah lihat bahwa pangkat atas dari sumasi sudah terbatas, jadi nanti bisa kita hitung, N-nya bisa kita cari. Nah, ini sebenarnya sudah bisa kita cari. Hanya di sini faktor K itu merupakan nilai yang akan
yang kita peroleh, sedangkan N itu yang kita tidak ketahui. Kemudian ada keunikan dari komponen eksponen ya, kalau misalkan ini kan melambangkan sudut ya. Jadi kalau sudut 2pi itu sama dengan 360 derajat. Kalau sudutnya dikalikan N itu akan sama, jadi 360 derajat dikali 1, dikali 2, sampai dikali N, itu hasilnya sama. Bilangan imajinernya adalah, bilangan realnya adalah sama dengan kosinus 360 derajat, yaitu 1 ya. Ini kan kalau dalam bentuk radial, ini artinya jari-jarinya 1. Ini 1 nggak ditulis ya. Mungkin masih ingat yang namanya radial ya. Yang ini adalah R-nya, yang C2P-nya adalah sudutnya. Jadi kalau ini kita hitung, komponen imajinernya adalah kosinus dari 2pi. Salah, komponen realnya adalah kosinus 2pi, komponen imajinernya adalah min C sinus 2pi, yaitu 0 ya. Nah, sehingga persamaan yang di atas ini bisa kita ganti lagi menjadi lebih mudah, yaitu maksimumnya N kurang 1, sedangkan bagian batas bawahnya N sama dengan 0. Jadi kalau misalkan di dalam ADC, N-nya itu merupakan kelipatan 2, yang disebut dengan angka diadik. Kalau konverternya adalah 4 bit, berarti N-nya adalah 2 pangkat 4, yaitu 16. Kalau konverternya 3 bit, berarti N-nya itu adalah 8. Jadi sekarang semua sudah bisa kita hitung, N-nya sudah jelas kita hitung, nah sekarang tinggal kita balik. Kita balik, kita peroleh bentuk yang kita cari. Jadi dalam bentuk implisit, besaran yang kita cari ditaruh di sebelah kiri, yaitu X besar N, ini adalah koefisien Fourier, diskrit. Ya, kenapa diskrit? Karena bermain dalam domain waktu seperti ini. Ini menjadi 1/n, ke sini diturunkan dari sini. Ini hasilnya. SK eksponensial min Cn 2pi. Kalau ditanya dari mana 1/n-nya, nanti lihat lagi bentuk Fourier yang dalam bentuk kontinu ya. Itu akan terlihat dari mana datangnya 1/n. Sering juga bentuk ini disebut dengan bentuk diskrit Fourier transform atau DFT, seperti ini. Di sini N-nya kita bisa hitung, tetapi K-nya kita belum jadikan sebagai bagian dari sumasi. Di sini N-nya sudah bagian dari sumasi, tapi K-nya belum bagian dari sumasi. Nah, ini yang menjadi tantangan bagi para fansnya Fourier. Beberapa fansnya Fourier itu menurunkan persamaan ini pada situ yang diukur, karena N-nya merupakan variabel sumasi, padahal di sini ada K yang tidak ikutan disumasikan. Pertanyaan apakah SK-nya akan dikeluarkan atau kita hitung? Karena SK-nya ini merupakan besaran yang kita ukur. Nah, cara mendekatinya kita turunkan di sini. Fourier dan beberapa fansnya cukup cerdas ya. Mereka menurunkan dengan menggunakan namanya least square. Least square ini merupakan pendekatan variabel atau forecasting. Dari persamaan tersebut diturunkan menjadi seperti ini. Nah, sekarang kita bisa hitung. Sumasinya sudah menjadi besaran terhadap K. Dan N-nya itu diambil dari variabel yang kita akan hitung. Nah, sekarang sudah berhasil di sini. Jadi K-nya sudah merupakan satu bagian variabel dari sumasi. Nah, ini nanti yang disebut dengan discrete Fourier transform dengan K sama dengan 0 sampai N min 1. Jadi kalau tadi 3 bit ya, 3 bit berarti 2 pangkat 3 itu 8. Berarti K-nya itu adalah 0 sampai dengan 7. Karena N-nya dikurangi 1 ya. Jadi kalau misalkan 4 bit, berarti sekali sampling diperoleh itu 2 pangkat 4 atau 16 data. Berarti K-nya antara 0 sampai dengan 15. Yaitu cara mengambil datanya. Kalau kita punya 8 data dalam domain waktu, maka dalam domain frekuensi juga terdapat 8 variabel atau 8 koefisien Fourier. Itu perbedaannya. Jadi kalau misalkan kita punya sinyalnya 16,
Satu data ada 16, yaitu pada pengambilan ADC 4 bit, maka kita akan punya data dalam domain waktu juga 16. Jadi menyesuaikan dengan domain waktunya. Sampai sini dulu, ada yang belum jelas ceritanya, kalau mau ditanyakan silakan angkat tangan ya, resen ya. Langsung bertanya. Nah, itu perjalanan dari discrete Fourier transform. Sehingga kita menemukan persamaan terakhir bentuk seperti ini. Nah, bagaimana cara memakainya? Kita akan keluarkan kata coret-coret buat memakainya ya. Nah, misal kita punya sinyal yang diambil menggunakan microprocessor atau menggunakan IC analog to digital converter ADC 3 bit. Karena 3 bit sekali sampling itu mendapatkan 2 pangkat 3, yaitu 8 data. Data yang diperoleh seperti ini merupakan bilangan realnya. Kita menggunakan konverternya 3 bit, berarti punya N-nya 8 elemen. Nah, kita akan menghitung bagaimana koefisien dalam domain frekuensi, itu DFT-nya. Mulai dari N sama dengan 0, 1, 2, sampai 3. Oh, salah. Oh ya betul, 0, 1, 2, 3 saja, tidak sampai 7 ya, tidak sampai 7. Cuma sampai N 0, 1, 2, 3. Kita lihat contoh soalnya. Jadi kita ganti persamaannya untuk koefisien 0 atau frekuensi DC, tidak punya frekuensi, kita ganti N-nya dengan 0, T-nya 2pi per N besarnya adalah 8. Nah, ini eksponensial kalau dipangkatkan 0 itu nilainya sama dengan 1 ya. Perempuan pengalinya kalau dipangkatkan dengan 0 itu sama dengan 1. Sehingga kalau disumasikan, ini berarti pengalinya adalah 1. Sinyal pertama atau sinyal ke 0 dimulai dari K sama dengan 0 dengan K sampai dengan 7. Itu semua pengalinya 1. Berarti 1 tambah 0 tambah 1 tambah 1. Nah, ini kita jumlahkan sama dengan 7. Jelas sampai sini? Nanti kalau kita menghitung koefisien yang berikutnya, maka pengalinya yaitu eksponensial pangkat minus dari Euler ini akan berubah. Jadi kalau kita misalkan hitung X1, maka nanti pangkat pengalinya akan berubah. Oke, kita lihat, kita gunakan, kita coret-coret ya. Nah, sekarang N-nya sama dengan 1. Jadi koefisien Fourier discrete-nya adalah, ini N-nya kita ganti 1, N besarnya tetap 8, ini menjadi kelipatan dari pi per 4. Pi per 4 itu pi-nya 180 derajat, berarti ini 45 derajat ya. Pi dibagi 2, 90, pi dibagi 4, 45 derajat. Jadi sekarang pengalinya itu merupakan kelipatan dari sudut 45 derajat. Nanti dari sini kita bisa pecah nilai dari koefisien itu, pengalinya kan ini sama dengan, kalau dalam bilangan realnya adalah kosinus 45 derajat, setengah akar 2, sinus dari 45 derajat juga setengah akar 2. Nanti kita bisa hitung, karena kalau bentuk yang radial ini punya nilainya 2, yaitu nilai real dan nilai imajiner. Jadi nanti hasil dari X-nya itu punya nilai real dan juga punya nilai imajiner. Oke, gimana cara ngitungnya? Kita lihat pelan-pelan ya. Kalau K-nya sama dengan 0, berarti bilangan realnya adalah 1, imajinernya 0. Dari mana dapatnya? Ya kita kalikan kosinus 0 adalah 1. Sinus 0 adalah 0. Nah, di sini posisinya. Ini merupakan posisi kalau K-nya sama dengan 0 untuk koefisien X1. Koefisien discrete X1. Kalau minus, berarti perputarannya adalah salah dengan jarum jam ke bawah ya. Kalau minus, kalau K-nya sama dengan 1, berarti di sini minus J pi per 4. Pi per 4 berarti itu ada di sudut yang ini, yang bawah ini ya, pi per 4.
Nanti kalau dia muter sampai di sini, ini adalah pi. Sampai di sini jadi 2pi. Muter lagi ke sini, 3pi. Ke sini, 4pi. Jadi semua yang kelipatan genap terhadap pi itu ada di posisi 0 derajat. Sedangkan kelipatan pi ganjil itu ada di posisi 180 derajat. Jadi kalau kita misalkan punya nilai misalkan 3pi, 3pi berarti itu ganjil, berarti ada di sini. 3pi, jadi di sini adalah posisi untuk 1pi, 3pi, 5pi, 7pi, semua yang ganjil. Sedangkan posisi 0 itu adalah untuk 0, 2pi, 4pi, 6pi, itu yang genap itu ada di sini ya. Nah, kembali ke sini, kalau K-nya sama dengan 1, berarti minus 45 derajat atau minus pi per 4. Itu posisinya di sini. Kalau K-nya sama dengan 2, berarti di sini pi kali 2 per 4 setengah. Minus setengah pi. Berarti ada di posisi 90 derajat yang bawah. Nah, ini kalau K-nya sama dengan 2. Kalau K-nya sama dengan 3, berarti 3 per 4 minus 3 per 4 pi, atau di sini ditambahkan setengah. Ditambahkan seperapat pi ya. Kalau K-nya sama dengan 4, berarti pi kali 4 dibagi 4 sama dengan pi. 1 pi itu ada 180 derajat. Jadi minus 180 berarti muter ke sini, 4 pi. Oke. Seterusnya sama, ini ada 5 pi, ini 6 pi. 6 dibagi 4 itu adalah 1,5, 1/2 per 4 ya. Minus 1/2 per 4 berarti minus 1,5 pi ya. Satunya adalah ganjil, berarti di sini, kemudian diputar sejauh pi per 2, berarti di sini posisinya ya. Nah, ini hasilnya kalau untuk 7 seperti ini. Kalau nanti sudutnya lebih besar daripada pi per 4, mungkin ada yang tumpang tindih posisinya. Ada yang sama ya, kalau lebih besar daripada pi per 4. Kalau lebih besar daripada 45 derajat, mungkin akan ada beberapa bagian yang saling tumpang tindih. Nah, ini yang kita gunakan menggunakan kertas coret-coret. Kalau pakai matematika gampang ya, tinggal cari saja sudutnya pi, setting kalkulatornya ke pi dikali 6 per 4 misalkan. Ini sama dengan 3,14 dikali 1,5 ya, kira-kira sekitar 4,2an sekian hadiahnya. Nanti tinggal kali kosinus sama kali sinusnya ya, gampang. Nah, kalau kita lihat di sini, ini koordinat ini merupakan koordinat daerah 1 ya. Berarti realnya adalah positif, imajinernya juga positif. Kalau di ini adalah kuadran ke berapa ini, kedua ya. Kuadran kedua berarti realnya negatif, imajinernya positif. Karena ini jari-jarinya 1, ini semua jari-jarinya 1 ya. Berarti kalau kita punya sinyal di sini, maka dia punya nilai sama dengan 1 minus setengah akar 2. Karena kosinus 45 derajat itu setengah akar 2, dan di sini adalah minus ya. Absisnya minus, berarti di sini titik ini adalah minus setengah akar 2. Sedangkan di bagian vertikalnya ini adalah J positif kali setengah akar 2. Jelas sampai sini? Karena sinus dari 45 derajat adalah setengah akar 2. Kalau misalkan sekarang dia ada di kuadran yang ketiga ini ya, berarti yang negatif adalah bagian imajiner dan juga bagian real. Kalau dia di sini, berarti nilainya adalah berapa nih? Karena jari-jarinya 1, berarti ini adalah minus setengah akar 2 dikurangi C setengah akar 2. Seperti itu ya, kalau dia ada di kuadrat ketiga. Kalau dia ada tepat di sini, berarti dia punya nilai cuma minus C. Kalau ada di atas, dia cuma punya nilai C saja. Kalau dia ada di sini, dia punya nilai 1. Kalau ada di sudut pi, dia punya nilai minus 1. Jelas sampai sini? Ada yang belum jelas? Karena ini jari-jarinya adalah 1,
Sedangkan yang di sebelah C ini melambangkan sudut. Ini yang disebut dengan koordinat radial. Koordinat sudutnya. Jelas sampai di sini? Nanti kita akan hitung. Nah, pengalinya sekarang berubah. Ya. Kita buat tabel di sini, K-nya dari 0 sampai dengan N-1, itu K sampai dengan 7. Ini adalah nilai inputnya yang diketahui. Nah, ini adalah nilai pengalinya yang merupakan kelipatan dari pi per 4. Nah, ini kita tuliskan tadi ya. Di sini saat K sama dengan 0 itu adalah 1 ya. Di sini K sama dengan 2, ini adalah minus C. Coba lihat di sini. Sama dengan 3, ini berarti nilainya adalah minus setengah akar 2. Untuk realnya, imajinernya adalah minus C setengah akar 2. Nah, ini kita selesaikan, tinggal dikalikan. Kolom kedua dengan kolom ketiga kita kalikan. Kalau nilainya banyak angka nolnya, itu akan mempermudah ya, karena nolnya jadi banyak. Nah, setelah itu, bagaimana dengan koefisien OY-nya? Ya, tinggal kita jumlahkan. Kita jumlahkan dulu yang bagian realnya, ini 1 tambah 0, minus setengah akar 2, minus setengah akar 2, ditambah akar 2, ini berarti ini minus setengah tambah minus setengah, jadi minus akar 2 ya. Minus akar 2, dikurangi akar 2, 0 ditambah 1, jadi nilai realnya 1. Imajinernya minus C ditambah minus C setengah akar 2, tambah positif C setengah akar 2, ditambah C, tambah C akar 2, sama dengan C akar 2. Nah, inilah nilai koefisien OY untuk diskrit. Nanti kita bisa cari magnitudanya. Kalau ditambah lagi kolom di sini magnitudanya, itu adalah 1 kuadrat ditambah akar 2 kuadrat. Itu sama dengan akar 3. Sedangkan sudutnya atau fasanya adalah akar 2 dibagi 1. Jadi ini bisa kita tulis sama dengan akar 3 eksponensial pangkat minus C arkus tangan dari akar 2 dan dibagi 1. Ya boleh kalau ingin lebih detail bisa kita tulisnya. Ini bisa kita tulis dalam bentuk magnituda dan fasanya. Atau kalau dibiarkan seperti ini saja juga tidak apa-apa. Jadi seperti ini ya. Nilainya seperti ini. Nanti kalau kita gunakan dalam bentuk magnituda, ini bisa dijadikan magnituda, atau juga kita jadikan dan dalam bentuk fasanya ya. Oke, saya kasih waktu 2 menit, silakan lihat dulu. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Ini jadi pakai manual ya, tentunya kalau di praktek itu pasti lebih, data bisa 256 data, 512, 1024-nya, semua kelipatan 2, tersebut dengan diadik. Tapi kalau di sistem linear ini, di kuliah ini kita cuma belajar paling 7 ya, itu 3 bit ya, sekitar 8 data. Tidak akan banyak-banyak ya. Kalau kan ngitungnya cukup panjang nanti kalau terlalu banyak. Yang penting kita mengerti yang namanya pengalinya, kita kerjakan dengan bentuk koordinat sudut atau koordinat radial. Oke, jelas sampai sini. Nah, kita akan coba menghitung. Lanjut lagi untuk K sama dengan 2. Kita akan hitung ya. Jangan lupa persamaannya seperti ini, tidak ada 1/n. Mengapa tidak 1/n? Karena pendekatan dari least square tadi tidak ada 1/n-nya, langsung somasi. Sekarang untuk n sama dengan 2. Ganti n-nya sama dengan 2, n besarnya tetap 8. Sekarang pengalinya merupakan kelipatan dari pi per 2, atau kelipatan dari 90 derajat. Kita akan lihat bentuk dalam diagram radiannya. Kalau K sama dengan 0, nah ini kan tetap di posisi 0 derajatnya. Kalau K sama dengan 0.
Kalau K sama dengan 1, berarti ini minus pi per 2. Nah, di sini. Nah, muternya ke bawah ya, karena minus, jadi muternya ke bawah, arah dengan jarum jam. Kalau di sini positif, ya betulnya berlawanan dengan jarum jam, karena kebetulan yang digunakan adalah yang minus. Kalau K-nya sama dengan 2, berarti pi kali 2 bagi 2 sama dengan pi. 1 pi itu ganjil ada di 180 derajat. K-nya sama dengan 3, berarti minus 1,5 dari 1,5 pi. Nah, dari 1 pi kita putar setengah pi. Nah, ini K sama dengan 3. Bagaimana kalau K sama dengan 4? Ya, pi per 2 dikali 4, ini sama dengan 2 pi. 2-nya itu genap, berarti dia posisinya kembali menumpuk di sini. Nah, ini yang tadi saya ceritakan. Kalau pengalinya ada lebih besar dari 45 derajat, maka ada besaran-besaran pengali yang saling ketumpukan pada posisi yang sama. Bagaimana kalau K sama dengan 5? Nah, dia akan numpuk di sini. Ini adalah pi kali 5 per 2, ini adalah minus 2,5 pi ya. 2-nya adalah genap, berarti ada posisi di sini, di 0, diputarkan sejauh setengah pi. Nah, ini hasilnya. Itu ya. Kalau K-nya 6, berarti 6 dibagi 2, itu adalah 3 pi ya. 3 itu ganjil, berarti di 1180 derajat. Nah, ini kalau K sama dengan 6. ADC-nya 3 bit, berarti sampai dengan K sama dengan 7, N kurang 1, 7, itu adalah di sini. Oke. Berarti ada bagian yang tumpang tindih ya, karena sudutnya lebih besar daripada 45 derajat. Di sini pengalinya adalah kelipatan dari pi per 2. Oke, saya stop dulu. Ada yang belum jelas sampai di sini? Jadi di sini matematikanya cukup unik ya, kalau di transformasi kontinu itu tinggal lihat tabel. Lihat tabel, kemudian sesuaikan parameternya. Kalau di transformasi diskrit itu merubah pengali eksponensial pangkat minus C berapa sudutnya ya. Jadi merupakan pengali terhadap komponen negatif dari Euler, yaitu eksponensial pangkat minus. Nah, bagaimana kita menghitung sumasinya? Kita buat lagi tabel. Tabel yang tadi kita ganti sekarang untuk kelipatan dari minus C pi per 2 K. Ini lebih mudah. Di sini untuk K sama dengan 0 dan K sama dengan 4 itu sama dengan 1 ya. Karena ini kan jari-jari putarannya 1 dikali sudut. Ini tidak hanya punya nilai real, tidak punya komponen imajiner. Imajinernya sama dengan 0 kalau ada di sini. Berarti nilainya adalah 1, 1 ya. Kalau di bagian bawah, itu adalah minus C. Tidak punya kebalikan, tidak punya komponen real, hanya punya komponen imajiner sama dengan minus C. Berarti untuk K1 dan K5, ini minus C. 1 K5 ini minus C. Jelas sampai sini? Ada yang belum jelas sampai di sini? Untuk yang di sini, itu hanya punya nilai minus 1, tidak punya imajiner. Jadi untuk K sama dengan 2 dan 6, itu adalah minus 1. Sama juga terakhir untuk yang K sama dengan 7 dan 3, ini hanya punya nilai imajiner, yaitu C positif. Tidak ada realnya. Seperti ini. Ini untuk 7, dan untuk K sama dengan 3. Kemudian tinggal kita kalikan saja kolom 2 dengan kolom 3, kita kalikan. Sama seperti tadi, realnya kita jumlahkan terlebih dahulu, kemudian imajinernya. Jadi koefisien Fourier diskrit untuk frekuensi kedua, kelipatan terhadap frekuensi dasar atau frekuensi harmonik, itu nilainya adalah bentuk kompleks. Min 1 ditambah C.
Atau sama dengan magnitudanya adalah 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat diakarkan jadi akar 2 magnitudanya, sedangkan sudutnya adalah arkus tangan dari 1 minus 1 ya. Itu hasilnya. Oke, sampai di sini. Masih ada yang belum jelas? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Kenapa cuma 3 bit ya, supaya ngitungnya nggak repot ya. Kalau pada praktek itu biasanya kita minimal ngambil yang 256 data ya. Ya, seperti itu ya, 256 data kita ambil ya. 512 atau 1024 data ya. Tapi kalau untuk perhitungan supaya jangan terlalu repot ya, cukuplah 3 bit atau 4 bit ya. Kalau 4 bit berarti 2 pangkat 4. Dan nilai n-nya sama dengan berapa? 16 ya, 16. Kalau 2 bit berarti 2 pangkat 2, 4 ya. Satu nilai terukur cuma dapat 4. Nah, SK ini merupakan nilai yang terukur, sedangkan X besar N atau X besar 2 ini merupakan koefisien dalam domain frekuensinya. Oke, kita lanjutkan sekarang untuk N sama dengan 3. Kita ganti di sini bersama N sama dengan 3, N besarnya tetap 8, sekarang pengalinya merupakan kelipatan terhadap minus 3pi per 4. Oke, kita gambarkan lagi bentuk seperti ini. Jari-jari sama dengan 1, nah sudutnya merupakan pengali dari 3pi per 4. K sama dengan 0 tetap pada posisi yang sama. Nah, tetap pada posisi yang sama. K sama dengan 1, berapa nih? Coba lihat bersama-sama dengan saya ya. Minus 3pi per 4. Nah, itu ada di posisi di sini setengah, 2 per 4, ditambah seperempat. Berarti di sini posisinya ya. Nah ini. K sama dengan 2. Berarti 3 dikali 2 dibagi 4. Sama dengan 3 per 2 pi. Atau minus 1 setengah pi ya. Minus pi itu di sini, karena ganjil, putar ke kanan setengah pi. Berarti ada di sini. Ini untuk K sama dengan 2. Oke, ya silakan lihat dulu. Sampai bisa mengerti. Jadi sekali lagi supaya gampang, yang di sebelah sini adalah kumpulan untuk ganjil. Kelipatan ganjil terhadap pi. Ini minus pi, minus 3pi, minus 5pi, semua di daerah sini. Sedangkan yang genap itu ada di sudut 0. Sini adalah 0, 2pi, 4pi, 6pi, semua ada di sini. Oke. Coba kalau sekarang yang 3. 3 dikali 3, 9. 9 dibagi 4, itu adalah 2, 9 bagi 4, 2, 1 per 4 pi. 2 itu genap, berarti di sini minus seperempat, berarti turun ke bawah, minus seperempat, 2 seperempat pi, berarti di sini. Nah, seperti ini. Oke. Coba lagi kalau 4. 3pi kali 4 bagi 4 sama dengan minus 3pi. Ya, berarti di sini ganjil minus 3pi. Nah, ini kalau K-nya 4. Kalau K-nya 5, masukkan ke sini. 3 kali 5, 15. 15 dibagi 4, itu adalah 3 per 4. Ya. 3-nya ganjil di sini, muter ke sebelah kanan, 3 seperempat. Berarti di sini ya. 3 seperempat. Ini kalau K sama dengan 5 di sini, nanti kita tinggal proyeksikan ke arah sumbu X, itu bagian realnya, ke arah sumbu Y itu bagian imajinernya. Oke. Kalau 6 kali
3, 18. 18 bagi 4, apa tuh? 16 yang paling dekat ya, berarti ini 4, 2 per 4. 4, 2 per 4. 4 itu adalah genap, di sini 2 per 4 adalah setengah, berarti muter sejauh setengah, 4, 2 per 4 di sini. Nah ini kalau K-nya sama dengan 6. K sama dengan 7, tinggal kali 3 kali 7, 21, 21 bagi 4, ini sama dengan 5 seperempat. 5-nya ganjil, berarti mulai dari sini, muter seperempat ke atas. Nah ini C-nya. Sekarang sudah lengkap, semua posisi sudah ada di sini. Tinggal kita buat tabelnya. Seperti ini ya. K sama dengan 1. Nah ini adalah nilainya berapa nih? Ini 45 derajat ya, berarti minus kosinus 45 derajat di sini. Kenapa minus? Karena di sumbu realnya itu ada di bagian negatif, sumbu positifnya, sumbu imajinernya juga di bagian negatif. Jadi di sini baik real maupun negatif, maupun imajiner adalah negatif. Pada saat K sama dengan 1, itu sama dengan minus setengah akar 2, dikurangi min C setengah akar 2. Karena di sini negatif, di sini juga negatif. Ini K-nya sama dengan 2, itu ada di sebelah mana ini ya. Ini nilainya minus C, karena tidak punya bagian imajiner. K-nya sama dengan 2. K sama dengan 3, yang ini kita proyeksikan ke bagian absisnya, ini menjadi berapa ini? 3 kali 3 dibagi 4, itu adalah 2, 1 per 4 ya. Jadi ini 45 derajat, berarti di sini nilainya realnya positif, imajinernya negatif. Setengah akar 2 minus C setengah akar 2. Jelas sampai sini? 4 ini 0, paling gampang kalau 4 kembali ke 0 ya. Kalau K sama dengan 4 ini adalah minus, oh salah ini. K sama dengan 4 ini harusnya adalah minus 1 ya. Ini bukan 0, salah-salah nih. Saya perbaiki. K sama dengan 4 itu adalah minus 1. Kenapa ini jadi 0 ya? Salah, harusnya minus 1. Ya, nanti kita akan perbaiki di situ. Kalau K-nya sama dengan 4. Harusnya bukan 0, tapi minus 1. Ya, kita perbaiki. K sama dengan 4, ini harusnya adalah minus 1. K sama dengan 5, ada baru yang muter yang di atas ya. K sama dengan 4, itu adalah minus 1. Sebentar, salah ketik. Nah, seperti ini. Sekarang sudah benar, K sama dengan 4 adalah minus 1. K sama dengan 5, ini realnya positif, imajinernya juga positif. Ya, seperti ini. K-nya sama dengan 6, ini sama dengan minus C saja. K sama dengan 7, ini realnya negatif, imajinernya positif. Tahu dari mana negatif ya? Ini ada di absis negatif. Ini ada di absis, ada di ordinat positif ya. Ini kalau seperti ini. Jadi kalau 7 ini menjadi seperti ini, minus realnya, real itu adalah sumbu X ya, atau absis. Nah, bagian atasnya ini menjadi positif. Sama, kita jumlahkan dulu bagian realnya, setelah selesai, kita jumlahkan bagian imajinernya. Seperti ini. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini?
lumayan ya. Jadi ini bisa, kalau jadi soal UTS ya cukuplah kita bisa hitung masing-masing nilainya ya secara matematika numerik ya, satu persatu maksudnya numerik itu. Oke, saya tutup dulu sambil melihat mungkin ada yang mau ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Belum ya, belum ditanyakan. Mungkin ini yang baru pertama kali ya kita mengenal yang namanya POYE dalam bentuk diskrit. Nanti kalau sudah mulai masuk ke pengurusan sinyal, ya seringlah kita menemukan bentuk dalam domain frekuensi. Oke, kita lanjutkan kalau tidak ada yang bertanya. Untuk nilai 4-nya, nah sekarang N-nya sama dengan 4. Coba lagi sama-sama ya. Ini kalau N-nya sama dengan 4, bentuknya seperti ini ya. Salah, kecepatan. Nah ini N sama dengan 4. Jadi pengalinya adalah kelipatan terhadap pi. Ini kan lebih mudah kalau ini sama dengan 4. Jadi kalau 0 di sini, kalau K-nya sama dengan 1, dia loncat ke sini. K-nya sama dengan 2, kembali lagi ke sini. K sama dengan 3, kembali ke sini. K4 kembali ke sini, karena semua kelipatan genap terhadap pi ada di 0, sudut 0. Sedangkan semua kelipatan ganjil terhadap pi ada di sumbu 180 derajat. 6 genap berarti di sebelah sini, 7 ganjil berarti di sebelah kanan, sebelah kiri, atau sudut 180 derajat. Hasilnya seperti ini. Sehingga lebih mudah ya. K sama dengan 1, berarti yang sama 1 itu saat K sama dengan 0, K sama dengan 2, K sama dengan 4, K sama dengan 6. Semua yang nilai pengalinya genap itu adalah 1. 1, 1, 1, 1 ya. Sedangkan untuk yang pengalinya ganjil, minus 1pi, minus 3pi, minus 5pi, minus 6pi, minus 7pi, itu nilainya adalah minus 1. Tidak punya komponen imajiner, karena imajinernya 0 kalau ada di sumbu X. Sama, tinggal kalikan saja di sini. Itu kali 1, 1, 0. 0 paling enak kalau banyak nolnya, tinggal jadikan sama dengan 0. Kali 1, 1, atau 1, minus 1, nah udah. Selesai, kita jumlahkan, dia tidak punya komponen imajiner, sama dengan minus 1 saja. Setelah tambahan 0 tambah 1, 2, 2 tambah minus 1 sama dengan positif 1, positif tambah 0 tambah minus 1, 0, 0 tambah 1, 1, 1 tambah minus 2, minus 1. Sehingga totalnya adalah minus 1. Inilah koefisien keempat. Untuk persamaan ini jatuh koefisien untuk frekuensi keempat omega 0. Ya. Atau kan kelipatan terbuka, atau kita sebut saja K ini merupakan pengalih terhadap sampling. Jadi untuk sampling yang keempat, itu frekuensi yang koefisien POI-nya diperoleh adalah minus 1. Karena kan yang namanya K itu merupakan kelipatan terhadap periode samplingnya. Jadi untuk periode sampling yang keempat, diperoleh deret koefisiennya adalah S4 sama dengan minus 1. Oke, ada yang mau tanyakan? Jadi cukup matematikanya cukup perlu coret-coret ya, apalagi yang belum terbiasa latihan namanya koefisien radial itu berjari-jari 1 dengan sudutnya berubah-ubah sesuai dengan n-nya, sesuai dengan n kecilnya. Jika kuliah ini terasa sukar, berarti ini kuliah yang benar ya. Ya karena yang namanya perkuliahan itu akan semakin sukar, bukan semakin mudah. Tapi tentunya pengertian kita juga semakin bertambah. Semakin dapat perkuliahan materi baru, ya semakin lebih sukar, kemampuan kita semakin bertambah. Sampai kita mengerti, nanti kita berangkat lagi ke pelajaran yang lebih sukar lagi ya. Saya coba menjelaskan dengan cara mudah, menggunakan tabel, dan menggunakan kesamaan radian, tidak langsung pakai matematik.
Bisa aja kalau mau pakai kalkulator langsung kita tulis, misalkan ini berapa ya, langsung kita tuliskan berapa kosinusnya, berapa sinusnya. Nah, kebetulan karena ini cuma punya nilainya 1 dan minus 1, ya gampang cara ngitungnya. Nah, untuk N yang ke-5, ke-6, ke-7, mungkin saya jadikan tugas ya, supaya langsung bisa menyerap ilmunya. Saya buka assignment-nya di Google Classroom, tuliskan untuk N sama dengan 5 dan 7. Cara mengerjakannya pakai tulisan tangan, nanti difoto, dikirimkan ke Classroom Google. Waktunya seminggu kali ya, rasanya nggak susah. 3 hari juga beres ya. Kalau yang sudah terbiasa matematik, yang belum terbiasa harus lebih teliti ya. Bagaimana cara telitinya harus menggunakan kalimat tanya. Mengapa begini, mengapa begitu. Nah, kita tahu jawabannya, maka kita akan mengerti. Oke, ini adalah PR-nya, atau tugasnya untuk minggu depan lah. Ada yang mau tanya sampai di sini? Saya stop dulu kali ya. Nanti saya salin di assignment pada Classroom Google. Oke, ada pertanyaan? Ya, ini merupakan ilmu khusus ya di dalam teknik elektro, karena pemetaan kedua frekuensi itu nanti banyak dipakai ya. Kita bisa lihat semakin besar magnitudo dalam domain frekuensi, itu akan menjadi semakin besar pada domain waktu. Kemudian fasanya, fasa itu arkus tangan dari komponen imajiner dan realnya. Ya, komponen imajinernya dibagi komponen real, kemudian dari arkus tangannya itu menunjukkan arah ya, atau arah atau polaritas. Jadi kalau frekuensi suara kita bisa mendengar dari kiri, dari kanan, itu karena suara punya arah. Kalau di tegangan listrik itu berarti polaritas ke arah tegangan PCC positif atau tegangan PCC negatif. Kalau medan magnetik itu berupa medannya, apakah medannya positif terhadap medan listrik atau negatif terhadap medan listrik. Kalau di matematika medan listrik arti dari fasa ya. Oke, kalau tidak ada tolong dipasang kameranya, kita akan on cam. Kita akan sudahi perkuliahan ini dengan photo session, silakan. Nanti slide-nya akan saya bagikan, kalau yang kurang jelas, lihat lagi videonya ya. Dengarkan, saya sudah coba menjelaskan dari sisi yang mudah ya. Ada beberapa buku mungkin menjelaskannya dengan sisi yang berbeda variabelnya ya. Oke, saya hitung sebentar. Kita punya berapa slide? Oh, cuma satu slide ya, mudah kalau cuma satu slide. Oke, saya hitung 1, ntar ada yang belum keluar, Aldin sudah keluar, 1, 2, 3. Sebentar, kamu 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih sudah hadir. Sampai bertemu minggu depan. Semoga sehat selalu. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.